Pagi ini kita berada di SMK. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ngobrol pagi. Pagi ini kita berada di SMKN Kartoharjo. Beberapa waktu lalu memang saya target ke sini karena Pak Eko bilang datang, ada guruku yang juara 1 nasional. Dan kita bertemu dengan Bu Evi. Selain guru dia Wakahumas. Iya. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Agus. Sehat Ibu Evi? Alhamdulillah baik. Bu Evi, mungkin bisa dijelaskan dong kejuaraan yang Ibu Evi laksanakan kemarin dan mendapatkan juara 1 nasional. Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya ada pengumuman memang Pak Agus waktu itu dari sekolah gitu ya. Lomba apresiasi GTK, yaitu lomba ajang penunjukan inovasi guru SMK, SMA, SMP sampai SD dan juga tenaga kependidikan. Nah, di situ teman-teman juga kita beritahukan gitu kalau ketika ada pengumuman ada yang ikut nggak gitu. Terus saya mencoba menampilkan apa yang sudah saya dapatkan selama ini. Jadi memang tahu sendiri ya, di sini kan anak-anak bersekolah di sekolah pinggiran yang notabene modalnya saja inputannya sudah beda dengan inputan sekolah kota. Namun demikian saya tetap optimis apa yang kita bentuk itu akan bisa jadikan hasil yang baik selama prosesnya benar. Jadi seperti itu. Dari awal memang saya sudah memiliki satu pola tersendiri dalam mengajarkan anak-anak, terutama ketika saya mengajarkan pelajaran PKK, ya pelajaran PKK atau pelajaran KWU, pendidikan kewirausahaan. Anak-anak itu modalnya kan memang minim sekali ya. Jadi kita itu hanya mengandalkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, apa yang ada seperti misalkan aset yang ada di sekitar kita, itu kita manfaatkan sampai dengan menjadi produk yang itu laku jual. Sebenarnya berawal dari situ sih Pak. Itu ya. Ya, pelajarannya sederhana, namun di situ saya menyisipkan materi-materi yang itu berkaitan dengan digital. Digitalisasi IT, terutama anak-anak saya ajarkan bagaimana membuat promosi yang baik, bagaimana mempromosikan, membuat katalog penjualan gitu ya. Jadi kalau sudah selesai produk itu ada, jangan sampai berhenti di sini. Bagaimana kita bisa mengembangkan produk itu sampai laku jual, sampai dikenal di kalangan masyarakat seperti itu. Nah, berawal dari situ saya membuat program pembelajaran itu atau model pembelajaran mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya, itu saya kemarin menamakannya QRIDS. QRIDS. Iya. Apa QRIDS? QRIDS itu perpaduan daripada inquiry, kemudian project based learning, berbasis IT dan beragam sosial media. Jadi kita menggabungkan kolaborasi antara model pembelajaran inquiry, anak menemukan sendiri bagaimana mencari tahu apa sih yang bisa saya kembangkan. Nah, itu. Kemudian project based learning itu di sini R-nya tadi project based learning itu anak-anak di setiap akhir pembelajaran harus membuat satu produk. Nah, uniknya di situ. Sehingga anak ketika pelajaran 9 jam itu kan menjemukan ya. Dari pagi sampai pulang itu anak-anak aduh pelajaran ini lagi gitu ya. Aduh pelajarannya kok monoton. Tapi begitu kenal dengan model pembelajaran QRIDS itu, mereka nggak ada capeknya sekolah. Dan karena modalnya ini tadi? Iya. Android tadi? Android itu sebagai pemicu ya. Iya. Tapi dia lebih mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, dipadu-padankan dengan digitalisasi yang sudah dia dapat tadi. Kenapa Bu Evi memilih itu? Gini ceritanya, anak-anak itu kan nggak bisa lepas dari gadget ya. HP. Saya ngelihat itu sekolah bawa HP, meskipun kita di desa ya, di pinggiran sawah, tapi anak satu HP itu udah umum lah pokoknya ya. Dan saya lihat fiturnya. Ternyata fiturnya anak-anak itu luar biasa, dan yang paling famous itu adalah TikTok dan YouTube. Iya, yang Instagram, Pinterest itu ya ada, cuman nggak seberapa. Nah, ya dari situ saya gini, why not saya nggak mencoba untuk maksudnya gini, saya tak bersahabat lah sama TikTok. Gitu. Saya ajak TikTok sebagai
media juga dalam pembelajaran saya, sehingga anak tuh nggak terasa kalau dia tiktokan tapi diarahkan dalam pembelajaran, sebenarnya seperti itu. Jadi medianya di sini ada TikTok, ada YouTube, itu bebas. Beragam sosial media itu saya bebaskan. Anak-anak bisa mencari lah, mencari itu anak-anak begini. Dari situ anak-anak bisa menemukan banyak model, banyak pola, banyak contoh gitu. Nah itu nanti diterapkan apa sih yang ada di situ, misalkan nih membuat rak. Di YouTube, di TikTok itu ada rak bunga itu, ada yang dari kayu, ada. Nah, anak-anak melihat aset saya di sekitar daerah saya apa ya? Bambu ternyata. Nah, ternyata dari bambu itu anak-anak luar biasa potensinya. Nggak hanya jadi rak bunga gantung, ternyata bisa jadi meja, jadi kursi, jadi gelas, jadi lampu hias yang bahkan kemarin sempat SMK 6 Jogja itu pesan di kita. Dari lampu itu juga. Hias. Ya, lampu hias itu. Jadi luar biasa, seperti apa ya? Banyak potensi yang keluar ternyata dari media. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau sedikit mengalah ya dengan ego anak generasi Z sekarang kan harus dituruti. Pokoknya saya ini digital Bu, anak digital lah. Lah kalau anak digital tunjukkan dong. Apa ya? Nah, digitalmu itu sampai posisi level mana gitu. Jangan hanya sekedar menggunakan main saja, tapi gunakan aplikasi itu. Ada AI. Nah, di sini Canva yang kita pakai. Canva. Iya. Di Canva itu anak-anak bikin mulai dari brosur, kemudian desain, lengkap sampai desain packaging pun kita siapkan. Mungkin kalau anak sudah bisa keluar sekolah bisa menjadi cuan-cuan. Iya. Bahkan sekarang ketika hasil produk KWU itu kita pamerkan di program P5 ya, program profil pelajar Pancasila, itu ada Pak penguatan karakter. Jadi kita buatkan semacam gebyar pameran P5 itu. Di situ kita undangkan orang tua, kita undangkan dari dinas setempat. Alhamdulillah apa yang dipamerkan anak-anak dibanderol laku. Nah itu awal mula di situ. Nah untuk pengembangannya nanti ke depan ini kita bikinkan web. Nah ya semacam portofolio digital untuk pengembangan. Memamerkan itu. Iya, jadi semacam Shopee tapi Shopee intern gitu ya, hanya dikenal di masyarakat, di wilayah dinasan. Jadi tinggal ngeklik webnya, disebar webnya, di situ ada apa produknya. Langsung produknya keluar, langsung bisa dipesan dengan item apa seperti itu. Kita kembali ke Oktober sampai Desember ya. Iya. Ibu di sana berapa hari waktu lombanya? Waktu lomba itu dimulai dari Jawa Timur itu. Jawa Timur dulu berarti. Ya, Jawa Timur diberi waktu 2 minggu Pak Agus. 2 minggu itu ibu untuk di sini. Mengerjakan di sini. Di sini juga? Iya, di sini di SMK ini untuk membuat semacam laporan lah ya. Jadi penelitiannya apa seperti itu ya. Kita menggunakan model STAR kemarin. Jadi harus menyampaikan situasinya apa, kemudian aksinya apa, tantangannya apa, kemudian refleksinya bagaimana. Jawa Timur sendiri sudah ratusan. Ribuan. Pak. Ribuan musuh ya, bukan musuh sebenarnya, bukan musuh sahabat lah, sahabat berjuang. Jadi, karena sama guru benar, teman berjuang. Nah, dari Jawa Timur lolos diambil 10 besar dari Jawa Timur untuk ditandingkan dulu. Ditandingkan dulu di Jawa Timur, ketemu juara satu se-Jawa Timur. Lalu kirim ke Jakarta di bulan Desember, minggu kedua. Kalau dari Jawa Timur ke Jakarta pasti ada jeda, ada waktu. Iya. Nah, waktu kosong inilah nanti apa yang Ibu lakukan? Untuk persiapan itu saya ya karena sudah ada ya penelitiannya, saya hanya mempersiapkan kontekstualnya saja. Jadi aksi-aksi nyata yang telah saya lakukan. Saya mengumpulkan itu semua, kemudian pengimbasan yang sudah saya lakukan, karena penelitian itu nggak akan relevan ketika hanya kita yang menggunakan gitu. Jadi harus ada pengembang berikutnya. Nah itu saya cobakan ke teman-teman gitu. Saya cobakan ke teman di wilayah sekolah saya. Kemudian saya cobakan di wilayah Nganjuk. Kebetulan ada teman di wilayah Nganjuk itu. Kebetulan namanya Bu Iin itu. Coba jenengan pakai ini. Anak-anak gimana, tertarik enggak gitu. Oke Bu, dari Jawa Timur 10 besar. Iya. Apakah terbesit di hati yakin nanti menang di nasional? Ini faktor loh ini. Iya. Karena Ibu sudah berjuang di Jawa Timur ribuan loh. Iya.
Saya yakin sekali. Yakin ya? Iya, karena ada apa ya, semacam Energi ya? energi positif, dan karena niatannya memang dari awal saya ingin bersedekah dengan model yang berbeda. Mulai berkaca-kaca ini. Iya. Ini mulai berkaca-kaca. Saya ingin bersedekah dengan hal yang berbeda. Yang saya sedekahkan adalah ilmu yang tidak akan habis pada masanya, dan itu akan Dikenang bermanfaat sepanjang masa, dikenang sepanjang masa. Oke, dari Keyakinan Jakarta itu apa sih yang menjadi apa ya? Oh, Ibu Evi juara apa? Mungkin dijelaskan? Iya, juara 1 inovasi guru SMK. Juara 1 inovasi Guru SMA. SMK. Dan inovasinya tadi apa? QRIDS. QRIDS. Iya, model pembelajaran QRIDS, kolaborasi, inquiry, project based learning berbasis digitalisasi IT dan beragam sosial media. Oke, Jadi mungkin sosial. pesan buat masyarakat Magetan, buat alumni SMK 1 dan buat mungkin seluruh warga di sini lah. Iya. Bagaimana Ibu berjuang, bagaimana akhirnya SMK 1 Kartoharjo Iya. menjadi yang luar biasa di Indonesia tentunya. Baik. Mungkin pesannya. Satu hal yang sederhana, belajarlah dengan keikhlasan, mengajarlah dengan hati, karena ketika kita mengajar dengan hati dan dengan keikhlasan, itu akan muncul aura positif yang akan bisa membangkitkan anak-anak untuk bisa menggerakkan potensinya sendiri, dan berilah mereka kesempatan, waktu dan ruang. Jangan kita memaksakan kehendak kita, ajaklah mereka berbicara, karena sesungguhnya siswa juga manusia yang harus didengarkan apa suaranya. Saya bisa menang, bisa bangkit, dan bisa powerful itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari rekan sejawat, dari anak-anak saya yang selalu memberi support, dari kepala sekolah. Sehingga satu hal yang terpenting adalah niatan kita apa? Berbagi untuk semua, berbagi praktik baik, berbagi pengalaman belajar, itu yang akan menjadikan kita kekuatan. Perjuangan butuh proses, dan Tentu proses saja. tidak apa itu namanya, tidak membohongi hasil. Tidak membohongi hasil. Jadi proses yang betul luar juga- biasa dan sudah ditujukan Ibu Evi Elvi. kepada seluruh masyarakat Indonesia ya Bu ya tentunya. Barakallah. Dan itu tadi yang accurate ya. Iya, Bisa QRIDS. dipakai seluruh pendidik di Indonesia. Seluruh, dari mulai jenjang TK sampai SMK. Bisa dilaksanakan. Semua bisa. Oke. Iya. Pemirsa Lawu, sahabat Siber, demikian tadi bincang kita dengan Bu. Kita targetnya 10 tapi ternyata lebih dari 20 menit. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memotivasi guru-guru lain Ibu. Baik. Masyarakat Magetan dan Indonesia. Tidak ada perjuangan itu yang tidak sia-sia ya. Betul. Semua ada hasilnya. Tergantung kita melaksanakan. Keikhlasan kata Bu Evi. Ikhlas berbuat dan ikhlas untuk memperjuangkan apa yang Ibu Evi inginkan, dan semua untuk dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol pagi. Selamat pagi Bu Evi. Terima Pagi, kasih. Pak Gus. Iya. Terima kasih sama-sama. Dan tak lupa saya juga mengucapkan kepada Ibu Elvi Nur Mufidah yang telah berhasil meraih juara inovasi pembelajaran di tingkat nasional. Terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa sehingga dapat membawa nama harum SMK Negeri Kartoharjo Kabupaten Magetan. Terima kasih.